Sekarang waktu penuaian terbesar. Ini adalah waktu kebangkitan untuk Tuhan datang dan mengubah semuanya. Saya ingat suatu hari, sepulang kerja, saya terlambat pulang, sekitar 25 menit. Suami muslim saya memukuli saya karena pulang terlambat. Hanya 25 menit di Istanbul dan itu macet parah. Saya terjebak dan saya ketakutan. Sesampainya saya di rumah, dia memukuli saya. Saya ingat hari itu hari Ramadan. Saya berpuasa penuh, tidak makan dan minum. Dan saya bekerja seharian penuh, bahkan saya bekerja sampai lewat jam untuk berbuka puasa. Saya puasa seharian, bekerja seharian, pulang ke rumah, lalu saya dipukuli. Dia menendang saya di lantai dan dia juga menendang saya keluar dari rumah dan menyuruh saya ke masjid untuk ikut berdoa dan menjadi wanita muslim yang lebih baik. Lalu saya pergi ke masjid. Saya tidak tahu harus kemana. Saya juga belum makan. Tapi saat itu saya juga tidak berpikir untuk makan dan minum. Saya masuk ke masjid. Saya duduk di lantai. Saya duduk di bagian wanita. Menyendiri. Saya bisa merasakan seluruh tubuh saya sakit sekali. Tulang-tulang saya. Seluruh tubuh saya sakit. Lalu saya duduk. Menunggu seorang imam datang untuk berkhotbah. Saya ingat, saya pakai cat kuku yang bening karena saya tidak suka cat kuku yang berwarna. Saya selalu pakai yang bening. Salah satu wanita muslim berkata, Anda memakai cat kuku bening. Anda abdes, yang artinya sebelum sholat kita harus membersihkan diri. Dan memang tertulis di Quran kalau Anda tidak boleh memakai apapun di kuku Anda. Jadi Anda abdes, Anda harus bersih-bersih sebelum berdoa. Dalam doa muslim itu tidak bisa diterima. Dan salah satu wanita berkata, lihat dirimu setelah dipukuli, tidak makan dan juga tidak minum seharian. Ibu itu berkata, dan ada beberapa ibu juga duduk di sana. Mereka memandangi saya, lihat dirimu, kamu benar-benar memakai cat kuku? Apa kamu sudah abdes? Kamu sudah membersihkan diri tapi masih ada cat kuku? Doamu tidak akan diterima. Mereka mulai melihat satu sama lain sambil berpandangan dan membicarakan itu. Lalu seorang imam datang dan dia mulai mengutuki orang Kristen dan orang Yahudi dan orang kafir, dan dia memulainya dengan kumpulan kata-kata kutuk yang panjang. Dan hal-hal yang akan terjadi kepada orang Kristen, hal yang mungkin terjadi kepada Yahudi. Dan saya perhatikan semua orang berteriak di dalam masjid. Semua orang berteriak sampai urat mereka kelihatan. Dia sangat marah. Dan saya melihat dia sejenak, lalu berhenti. Karena saya juga mengatakan amin. Ketika dia mengutuki orang kafir, saya mengatakan amin. Walaupun saya lelah, walaupun habis dipukuli, walaupun saya dalam kesedihan, tapi saya masih seorang muslim dan saya akan mengatakan amin kepada doa dan kutuknya. Sesaat kemudian, saya berhenti dan saya melihat ke sekeliling. Kadang saya berpikir, semua orang harus mengambil keputusan di dalam hidup. Kita harus berhenti. Berhenti dengan kebiasaan lama kita. Kita harus menghentikan semua yang kita lakukan dan bertanya, di mana saya? Apa yang saya lakukan di sini? Kemana saya pergi? Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya katakan? Apa yang saya rencanakan? Tuhan berkata, jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan pikiranku jauh lebih tinggi dari pikiranmu. Itulah kenapa jalanku lebih besar dari jalanmu. Dan sementara kita berjalan ke jalan kita dan kita sudah terbiasa, sangat familiar, itu kata yang biasa saya gunakan. Itu jadi kondisi normal. Jadi kondisi seperti itu dianggap normal. Disfungsi adalah normal bagi saya. Karena Anda akan mendengar saya bercerai
2 kali itu normal bagi saya. Kelainan, kekerasan itu menjadi normal. Menjadi hal yang biasa. Dan ketika itu jadi biasa, itu berbahaya. Karena itu menghalangi Anda. Dan itu menjadi bagian dalam hidup Anda. Itu sangat normal bagi Anda. Sampai saat Anda berhenti, Anda mendapatkan pewahyuan dan berkata, tidak, ada yang salah di sini. Atau seseorang datang dan mengatakan, Anda tidak suka itu? Ini tidak normal, tidak boleh ada dalam hidup Anda. Anda harus berubah, Anda harus bereskan ini. Anda harus menyelesaikan ini bersama Tuhan. Mungkin Anda tidak suka itu, tapi Anda harus mendengarnya. Harus ada seseorang yang menanamkan benih kebenaran kepada Anda. Suka atau tidak, Anda harus taat. Kalau tidak, semua jadi kacau. Jadi saya sedang duduk di masjid, dan orang-orang berteriak, dan mengatakan Allahu Akbar, amin dan lainnya. Dan saya berhenti. Saya melihat sekeliling, dan saya berpikir dalam hati, banyak kekerasan, dan kebencian, dan penderitaan. Kebencian di dalam masjid, kebencian dalam imam, kebencian dari wanita itu, kebencian di rumah, dan kebencian di dalam hati saya. Banyak sekali penderitaan, banyak sekali ketidakbahagiaan. Umur 19 tahun, saya melihat diri sendiri seperti ini. Saya baru saja dipukuli. Dan itu adalah hal yang normal. Dan saya berkata dalam hati, sebagai wanita 19 tahun, dan membayangkan, andai saja hati saya ingin pergi mencari kedamaian, sukacita, kasih, dan kebahagiaan. Saat itu adalah terakhir kalinya bagi saya pergi ke masjid untuk berdoa seperti itu. Setelahnya saya berlari ke banyak masjid untuk mengabarkan Injil di masjid-masjid di Mesir, Turki. Tapi saya tidak lagi menyembah Allah. Tapi saat itu saya belum diselamatkan. Orang-orang Kristen, tolong maafkan saya. Saya tidak memberikan hidup saya kepada Yesus pada saat itu. Tetapi saya katakan kepada diri saya tidak akan kembali lagi ke sini. Setelah saya meninggalkan Turki. Kemudian saya berangkat ke Amerika dengan perubahan seperti yang saya katakan. Saya mulai berdoa. Berdoa untuk memiliki suami. Karena saya tidak tahu bagaimana saya bertahan tanpa suami. Saya butuh suami untuk memberitahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus bersama seorang pria. Karena itu adalah identitas saya. Sebelumnya saya tidak punya identitas, saya tidak tahu siapa saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Saya butuh orang untuk memberitahu saya yang terpelajar. Tapi dengan mental seorang wanita muslim, saya berdoa untuk punya suami. Hati-hati dengan doa Anda. Jika Anda tidak berdoa untuk rencana Tuhan, berarti Anda berdoa untuk rencana iblis. Perhatikan di mana Anda meletakkan hati, apa yang Anda pikirkan setiap saat. Hal-hal yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda, dan saya tahu seseorang yang seperti itu di Alkitab, di Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 4, Yesus duduk di sumur. Dia berada di Samaria. Di Samaria, orang Samaria tinggal di Samaria. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka babi, anjing di mata orang-orang Yahudi. Mereka najis, mereka tidak bersunat. Mereka tidak mau makan di meja yang sama, mereka juga tidak akan berbicara. Anda tahu, Yahudi Ortodoks, hal ini masih terjadi sampai sekarang di Israel. Tidak bicara dengan orang bukan Yahudi. Tidak semua orang Yahudi, hanya beberapa dari mereka tidak mau bicara dengan kita. Bagi mereka saya adalah orang Samaria, dan hal itu masuk akal bagi saya.
Jadi wanita Samaria itu datang di tengah hari, dia datang untuk mengambil air di sumur. Dia di sana di tengah hari, tidak ada siapapun. Saya berasal dari Timur Tengah dan kisah ini dari Timur Tengah, oke? Tidak ada yang mau keluar karena panasnya. Panas, panas, panas. Tidak ada yang pergi. Jam 12 siang pergi ke sumur untuk mengambil air. Kenapa dia pergi pada jam itu? Karena orang-orang pergi sebelum matahari terbit atau setelah tenggelam ketika suhu mulai dingin. Tapi dia pergi di siang hari. Hal itu tidak biasa. Karena dia tidak ingin terlihat siapapun. Dia tidak mau ada yang melihatnya. Karena ada hal yang memalukan yang dia tidak mau orang lain tahu. Dia tidak mau bertemu siapapun di sumur. Karena jika dia berada di sana sebelum matahari terbit atau sebelum terbenam, atau di saat suhu dingin, semua perempuan di kota akan ada di sana. Tapi di sini ada Mesias, ada Anak Allah, Yesus Kristus ada di sana. Dia seperti seorang Yahudi karena dia memanggilnya. Dia berkata, engkau meminta air padaku? Ya, beri aku minum. Beri aku minum. Engkau meminta air padaku? Maksudnya orang ini kelihatan seperti seorang rabi. Dari segala sudut. Seharusnya dia tidak berbicara dengan wanita itu. Dan juga bahkan semua orang di kotanya tidak mau berbicara dengannya. Atau memandang dia rendah. Tapi ada seorang pria memintanya air dari kendinya. Tidak bersih, kendi yang tidak halal. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga Muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam ke Islam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad. Saya ingin membunuh dan mati demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita Muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan. Dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja, dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, "Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau mengabaikan aku?" Saya berkata, "Aku mengetuk, apakah kau akan menjawabku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir,
Yesus ada di sisimu. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang. Apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat? Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. Ya Yesus, ya. Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah. Satu ya mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang. Yang lama sudah berlalu dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya. Dia mengubah hati saya. Anda tahu, baru-baru ini saya pergi ke Israel dan menolong seorang pria muda. Dia anak seorang rabi. Dia bukan mesianik Yahudi, dia Yahudi. Dia tinggal di Israel dan ayahnya seorang rabi. Dia juga Yahudi Ortodoks. Dia juga pelayan dan melayani kita dan kami sering berbicara tentang apa itu haram dan yang tidak. Jadi setiap kali saya pergi ke Israel, saya selalu bertemu dengan dia. Dia anak muda yang luar biasa. Dan dia mencari. Dia bertanya banyak sekali pertanyaan. Suami saya dan saya ingin mengundang Anda jika Anda datang ke Amerika. Mungkin sekali setahun ke Amerika dan tinggal di rumah kami. Tapi kemudian saya sadar, saya katakan, Anda tidak bisa tinggal di rumah kami. Benar? Dia menjawab, iya benar. Karena ada barang yang haram katanya, aku tidak bisa tinggal di rumah yang ada daging babinya. Ada banyak hal yang harus Anda lakukan untuk membersihkan rumah. Artinya, Anda harus membuang semua barang-barang Anda agar saya bisa tinggal di rumah Anda. Dan membeli wajan dan panci yang baru. Dan membersihkan semuanya. Hanya itu cara agar saya bisa datang. Bahkan semua spray dan lainnya harus dikeluarkan dan dibakar. Saya jawab, oke. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu saat ini. Saya bicara tentang hari ini. Hal itu terjadi 2 bulan lalu. Pembicaraan antara saya dan dia. Dan bayangkan, 2000 tahun lalu, tiba-tiba Yesus meminta air dari kendinya. Dia seperti babi di matanya, tapi tidak di mata Yesus, tapi di mata orang-orang Yahudi. Wanita Samaria berkata kepadanya, engkau orang Yahudi, sedang saya wanita Samaria. Bagaimana Anda meminta air kepada saya? Seolah-olah ia ingin berkata, apakah Anda gila? Ada apa dengan Anda? Anda tahu Anda Yahudi untuk meyakinkan yang diajak bicara Yahudi. Yesus jelas menggunakan pakaian orang Yahudi, jadi dia melihat pakaiannya dan semua yang dia kenakan. Dan Anda bisa membedakan orang lain dan juga orang Israel. Kemudian dia menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi Yesus mengambil konsep meminum air kehidupan di luar literasi ke spiritual. Jika engkau tahu, aku memberikan air dan engkau tidak akan haus lagi. Sekarang dia menghubungkan rasa haus itu pada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Lalu kemudian dia menjawab, ya, engkau memiliki 5 suami dan yang sekarang tinggal bersamamu bukan suamimu. Karena Yesus menyentuh sesuatu di hatinya. Saya sama seperti wanita Samaria itu. Saya mencari sesuatu yang menghapus rasa lapar dan haus. Tapi saya mengacaukannya. Saya mengacau dan mengacau karena yang saya cari adalah kasih tanpa syarat yang tidak ada pada siapapun. Saya sangat haus akan kasih. Saya melemparkan hidup saya, melemparkan semuanya jauh-jauh dan menjadi sampah, diperlakukan lebih hina daripada mati. Tidak ada harganya. Kenapa? Karena saya lapar. Saya haus. Saya mencoba mengganti kebutuhan saya akan kasih dengan hal-hal lain. Saya bertanya pada Anda, apa yang Anda rasa kurang dari hidup Anda? Apa yang hilang dalam hidup Anda? Yang penggantinya selalu Anda cari dalam hidup Anda
dengan hal-hal lainnya. Apa yang Anda lakukan untuk mengganti rasa lapar Anda? Pastinya sesuatu. Karena kita terlahir dengan cara bertahan hidup seperti ini. Ini cara bertahan. Jika cara ini tidak bisa, kita lakukan ini. Jika yang ini tidak bisa, kita lakukan yang lainnya. Kita punya banyak sekali hal terjadi. Ada rencana A, B, C, D, dan E. Dan itu terjadi secara otomatis dan natural. Kita diciptakan seperti itu. Itulah kenapa saat kecil orang bertanya, apa yang terjadi saat Anda dicabuli, apa yang Anda rasakan. Saya tidak tahu bagaimana memproses itu dan saya tidak ingat bagaimana. Yang saya tahu, saya harus hidup dan melanjutkan semuanya sebagai anak kecil. Bahkan ketika dewasa. Beberapa hal sangat sulit dicerna, tapi ketika Anda mengalami trauma seperti yang saya alami dan saya mengatakan ini pada orang-orang yang mengalami suatu trauma, saya mau Anda mengerti, tolong. Bahkan setelah saya menerima Kristus, sampai 5 tahun yang lalu, saya masih mengalami stres pasca trauma. Jadi beberapa hal membutuhkan kerja keras dan doa. Dikerjakan dengan perjuangan. Anda harus berjuang untuk kemerdekaan Anda. Anda harus lihat apa yang kurang dalam hidup saya. Dan Anda harus membereskannya. Dengan kerja keras bersama Tuhan. Jika Anda mencoba dengan kekuatan sendiri, hanya akan terjadi kekacauan. Mungkin tidak begitu nyata, tapi di hati Anda. Dan pelan-pelan itu akan masuk dalam hati kalau Anda sudah gagal dalam beberapa area kehidupan. Dan menghilangkan harapan, hilang sukacita, dan sebelum Anda sadar, banyak orang, saya berbicara dengan banyak orang Timur Tengah dan orang Afrika, negara dunia ketiga saat ini, bahkan Amerika, orang-orang Barat, orang-orang menghadapi depresi tanpa sadar mereka sedang depresi. Sulit dipercaya jika Anda kehilangan sukacita dalam waktu yang panjang dan Anda tidak bahagia dan Anda mati rasa dan Anda tidak tahu, tapi Anda tidak peduli. Anda tahu Anda tidak seproduktif yang seharusnya, Anda tidak berbuah, Anda sedang depresi tapi tidak sadar. Dan Yesus adalah obatnya. Jadi saya mengalami dan menggantikan ini dan itu, dan sebelum saya sadar, saya berdoa untuk rencana iblis. Tuhan, Allah, berikan aku suami. Lalu saya bertemu dengan pria, mantan pengedar narkoba, dan juga pecandu. Tapi dia ingin memperbaiki hidupnya dengan menikahi saya. Dia punya rencana, dan saya juga punya rencana. Tapi rencana kami berdua bukan rencana Tuhan. Lalu kami menikah, memiliki anak darinya, dan umur anak kami sekarang 21 tahun. Bisa dibilang dia sekarang seorang sarjana Alkitab. Dia adalah seorang penginjil, mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubah segalanya, bahkan tindakan kita yang salah diubahnya menjadi benar. Tuhan bisa mengubah dan menggeser. Jika Anda berpikir kalau Anda sudah mengacaukan banyak hal dan tidak ada lagi harapan, itu adalah kebohongan terbesar dari iblis. Selalu ada harapan. Mungkin dulu hidup Anda begitu kacau dan merasa tidak tertolong. Saya tidak bisa disembuhkan. Dan itu adalah kebohongan. Lalu saya terjebak dalam pernikahan yang keras. Kali ini bukan masalah fisik, tapi ucapan yang kasar. Ketidakpedulian dan obat-obatan dan harus menghadapi suami yang selalu minum minuman keras. Dan ketika dia minum, dia menjadi seorang monster. Dan menjadi duka lainnya dalam hidup saya. Saat itu, bunuh diri adalah pilihan yang bagus. Saat itu saya pikir, lebih baik saya mati daripada hidup seperti ini. Saya gagal. Kadang Anda harus mengakuinya. Dengan cara baik Anda harus berkata, saya gagal. Mau apa? Anda memandang rendah. Banyak orang yang keras kepada orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Oke, tembak saya. Ayo, saya gagal kan? Ketika tingkah laku harus berubah, saya gagal.
Dan saya menyerah. Dan saya mau memperbaiki semua bersama Tuhan. Lalu kita lihat apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Kita lihat dia bisa merubah sampah dan mengubahnya menjadi harta. Bagaimana menerima kekacauan menjadikannya pesan. Perhatikan saja, sekali Anda memberikan bagian yang selama ini Anda cari dan tukarkan kepada Tuhan, dan semua kehidupan Anda akan berubah. Ada tanda penyerahan diri yang akan saya lakukan hari ini. Karena meskipun saya hampir bunuh diri, Anda akan mendengar lebih lengkap di program berikutnya, di khotbah berikutnya tentang itu. Meskipun saya berharap mati setiap hari, tapi kemudian saya bangun dan sadar, saya masih hidup, ini nyata, masih ada. Saya harap saya mati. Tapi Tuhan punya rencana indah. Tuhan punya rencana indah dalam hidup saya. Dan dia juga punya rencana indah untuk hidup Anda. Dan sekarang jika Anda percaya kepada saya, jika Anda setuju dengan saya, dan jika Anda berdoa dengan saya, Anda akan mendengar itu. Karena Anda akan memulai tujuan baru Anda. Sekarang, pada saat ini, dengan Yesus Kristus. Yang harus Anda lakukan, berdoa bersama saya, berdoa, dan mengundang Yesus masuk ke hati dan memintanya menjadi pusat dari kehidupan Anda. Serahkan semua masalah, semua sampah, semua kecanduan, semua pelanggaran. Serahkan semua dan minta pengampunan. Alkitab kita berkata, dia adil, dia baik dan murah hati. Dia akan datang dan menyucikan Anda dan memulihkan Anda dan menolong Anda untuk berdiri. Dia akan memberikan Anda hidup dan hati yang baru hari ini. Dan begitu Anda mulai berjalan bersamanya, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang belum pernah Anda rasakan. Kasih tanpa syarat. Itu yang dicari oleh wanita Samaria. Kasih tanpa syaratlah yang juga saya cari. Kasih tanpa syarat itu yang Anda dan semua yang ada di sini mengingininya.